Shalom, silakan duduk. Sebelum saya sampaikan firman, saya kan pernah janji, saya akan, tak tahu saya janji apa enggak ya. Apa saya disuruh Tuhan ya, saya enggak tahu, lupa. Anda kan pernah masukkan kotak-kotak doa ini, ya. Waktu saya baca dulu, waktu saya berdoa, kan ini hampir semua sudah saya pernah doakan. Ada beberapa orang yang saya bacakan, saya enggak ada namanya juga ya. Semoga setelah beranjak dewasa dan memikul demi sedikit beban orang tua, aku dapat meringankan beban orang tua ya. Aku mau Tuhan memimpin aku jadi pemimpin, aman ya. Ini doa-doa ini aman kok, saya enggak sebut nama. Mungkin kalau engkau yang masukin, suamimu, istrimu, anakmu juga enggak tahu. Karena saya enggak pernah open ini. Tapi nanti siang akan saya berikan ke gembala supaya gantian estafet dia doakan. Karena kalau ngomong iman besar dia ya daripada saya. Ada yang bilang gini, mau masuk kuliah. Ya. Ada yang bilang kontraknya habis. Ada yang bilang supaya orang tua punya rumah sendiri. Saya percaya sebagian sudah dijawab. Tapi waktu saya doakan ini, saya ngeliat anak muda. Anak muda ini jauh pergi. Saya lupa. Yang jelas dia di luar negeri. Ada satu orang di sini yang akan dibawa Tuhan jauh. Jadi berkat di tempat yang jauh. Kita akan lihat, buktikan. Apakah yang saya lihat itu lamunan atau kami tidak bekerja, tapi kami mau Tuhan pelihara kami, pasti. Ada yang hari ini mati kelaparan? Ada yang tinggal di jembatan? Berarti Tuhan itu menjawab doamu. Bisa mengampuni teman, ya bagus. Ada banyak orang mengampuni orang dengan kekuatannya. Jadi anak yang takut akan Tuhan, sembuhkan luka-luka kepahitan, supaya bisa meneruskan sekolah. Ada yang tidak sekolah? Tuhan menjawab doamu. Orang tua punya tempat tinggal sendiri. Ada yang orang tuanya bambung? Tidak ada. Tuhan itu menjawab doamu. Berharap orang yang kukasihi kembali ke Tuhan. Masalah kontrak rumah habis. Anda pasti dijawab Tuhan. Ya. Jadi Anda jangan takut, lembar doamu tidak saya jadikan bungkus kacang, saya simpan di Alkitab saya. Saya akan berdoa, jika Roh Kudus bilang doakan ini, karena kalau doakan gini langsung dapat penglihatan, langsung dapat sesuatu. Ya. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan. Saudara, tolong konsentrasi ya, ini penting. Khususnya anak-anak muda yang SMA ini, SMP, Anda harus belajar ini. Dan ini juga perlu untuk semua orang, mau yang tua maupun yang dewasa. Saya nanti kalau sebutin ayat, langsung buka ya. Setelah saya tanya kepada kita semua, termasuk pada diri saya sendiri. Setujukah? Apa Anda setuju? Kalau kita itu di dalam Kristen itu harus milih satu dari dua pilihan. Apakah kita mau hidup dalam kehendakmu sendiri atau hidup dalam kehendaknya Tuhan? Apakah Anda itu lebih condong memilih menyenangkan dirimu sendiri atau lebih condong menyenangkan Tuhan? Kalau ngomong status, kita itu tebusan Tuhan. Harusnya kita harus tahu diri bahwa kita itu tidak punya lagi hak untuk memilih. Namanya juga sudah lunas dibayar, bukan dengan barang yang fana, tapi apa? Dengan barang yang mahal. Kali kalau ngomong status itu sebenarnya Anda setuju enggak setuju ya memang mutlak. Loh Pak, itu kan secara roh Pak. Ada orang berkata yang gini, ada seorang
pimpinan, manajer ngomong begini. Kalau saya di kantor jangan ungkit-ungkit saya pelayan Tuhan atau saya orang Kristen. Di kerjaan ya kerjaan, di rumah ya di rumah, di gereja ya di gereja. Jadi dia kalau di dalam pekerjaan kayak singa, jualnya luar biasa. Kalau di gereja, wah luar biasa. Kayak malaikat bahkan kadang nggak nyentuh lantai kalau jalan. Jadi kalau Anda ngomong status, Anda bilang, saya kan yang ditebus kan cuma roh saya. Nggak bisa. Tapi saat Anda sakit, Anda ngomong, Tuhan, Engkau sudah menebus aku, sembuhkan aku Tuhan. Giliran Anda sakit, Anda bilang tubuhmu sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi keinginan dagingmu begitu kuat. Keinginan kehendakmu harus dituruti sama seperti yang Anda minta. Anda lupa bahwa status Anda itu sudah tebusan. Status Anda itu milik kepunyaan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Apa? Umat kepunyaan Allah. Anda itu kenapa? Suara saya terlalu enak lah. Saya enggak ikut idol, percuma. Kurang langsing, nggak akan menang nggak. Yang menang itu yang cantik, yang ganteng-ganteng. Jadi Anda itu kan kalau secara status kita itu enggak bisa milih sebenarnya. Cuman kita itu kadang lupa. Kita itu milik kepunyaan Tuhan. Begitu ada masalah, ngomong gini, Tuhan, aku ini anakmu. Bukankah aku itu milikmu Tuhan? Begitu ada masalah begitu ya. Tapi begitu seneng duitnya banyak, ono voucher gratis hotel menginap di Bali. Check-innya Sabtu, berarti Minggu gak saya ibadah. Tuhan, kalau menyanyikan berkat kan dosa ya Tuhan. Aku tak nginep aja ke Bali. Eman Tuhan. Waktu Anda tidak ada masalah, lupa bahwa Anda kepunyaan Tuhan. Kita itu jangan sampai doa kita dan perbuatan kita beda. Kita berdoa, Tuhan aku imani rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Di mana? Yeremia 2:9 ayat 11. Rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Supaya itu terjadi Tuhan dalam hidupku. Doanya begitu, tapi tindakannya semaunya sendiri. Kepingin ngalor-ngalor, kepingin ngidul-ngidul, kepingin ngetan-ngetan, kepingin ngulon-ngulon. Saya pun sampai detik ini masih bingung, ngalor itu mana, ngetan itu mana. Bingung saya, apalagi kalau sudah kebelasuk, do you understand kebelasuk? Di desa gitu ya, Google Map itu kan penyesat akhir zaman. Kadang-kadang jalan kecil-kecil gang kita disesatkan. Memang Google itu memang bahaya. Jangan dibahas 666 ya. Saya tanya sama orang Jawa-Jawa di desa pakai kemben bawa kayu. Bu, arahnya mana? Ngetan terus, ngetan, ngulon Bu, langsung wis makasih ya Bu, tinggal. Ya, jadi kita itu seringkali maunya sendiri. Ada petunjuk kita tidak ngerti. Kita itu maunya semuanya sendiri, tapi kalau doa luar biasa. Mbak nangis, gerung-gerung ngomong, Tuhan, biarlah rencanamu yang terjadi Tuhan. Biarlah Yeremia 29:11 aku nubuatkan terjadi dalam hidupku. Begitu melek sakarepnya sendiri. Jangan sampai kita ini suam-suam kuku. Anda kalau baca Wahyu 3:16, jemaat Laodikia, Tuhan bilang apa? Aku memuntahkan kamu, sebab kamu suam-suamku kuku. Hendaklah kamu itu tidak panas, kamu juga tidak dingin. Kalau soto itu soto yang beda. Do you understand bededek? Siraman kuah nasimu dengan kuah soto, tinggalan mandi, tinggalan gunting kuku, setengah jam lagi makanan. Yang doyan berarti kurang normal. Kalau saya nggak doyan karena bededek. Wis adem, jebeber, nasinya sudah
habis 1 senti jadi 2 senti. Ayamnya enggak berubah, tapi ya gitu. Suam, kuku. Firman Tuhan ngomong kamu dimuntahkan. Sebab kita itu kadang-kadang ya seperti itu. Doanya luar biasa, tapi kalau sudah melek amin, beda perbuatannya, semaunya sendiri. Nah, salah satunya kita bisa berdalih itu di orang percaya itu memang kalau saya lihat ada yang aneh-aneh ya. Saya tidak sebut salah, nanti dibilang hamba Tuhan itu menghakimi. Aneh, saya bilang pakai bahasa aneh ya. Anehnya gimana Pak? Kita itu sering ngomong begini, dan ini juga ada orang muda yang ngomong sama saya, muda, bagus fisiknya, kaya raya, melayani Tuhan. Tapi ngomongnya begini, loh, nggak boleh manusia punya keinginan sendiri. Lah firman Tuhan kan bilang, mintalah, maka kamu akan mendapat. Kamu akan menerima, carilah, kamu akan mendapat. Kan ada ayat seperti itu Pak. Kok kita tidak boleh minta keinginan kita? Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita itu seringkali mulai dari masalah makan sampai nyomot Alkitab suka diambil yang indah. Ayo, siapa yang nggak suka kentang? Siapa yang nggak suka tempe? Begitu nasi campur, tempe. Ngomong sama sebelahnya, bapaknya, ibunya, anaknya, Pak, dalam tempe Pak, dimakan yang dia suka. Sama, kita itu firman Tuhan suka nyomot-nyomot sekarepnya sendiri. Begitu, wah yes, berkat buat aku. Begitu baca, janganlah kamu sombong, janganlah kamu curi, hormati orang. Oh, enggak, ini enggak buat saya enggak suka. Jangan gitu ya. 1 Yohanes 5 ayat 14, saya bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita. Saya, Pak Jono, Pak Yusak, Novi, Septi, siapa sih ganteng ini, siapa ini? Koroni. Aku nek mbek wong ganteng kadang lupa. Kalau yang biasa-biasa kayak Pak Jono, Pak Yusak, ini wajah-wajah biasa saya weling. Begitu rodok ganteng titik, koyo Aaron Kwok gitu saya grogi, saya itu grogi. Kalau ketemu lihat sorot matanya Koroni itu grogi lah maksud saya. Kayak ketemu bos besar. Loh amin ya. Dan ini keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa siapa iya? Bosmu? Bapakmu? Enggak. Tuhan mengabulkan. Kalau enggak doa Pak? Ya Bu. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu yang jangan dicomot-comot. Bu ambil Matius 7 ayat 11. Pak, katanya Tuhan akan memberikan yang kita minta. Coba kita baca Matius 7 ayat 11. Lucunya saudara, waktu yang kita minta, yang kita ingini, nggak peduli itu kehendak Tuhan apakah kehendak Tuhan, misalnya itu dituruti atau keturutan, loh Pak, dituruti berarti Tuhan. Oh belum tentu. Setan itu dikatakan apa? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekelilingmu dan menunggu engkau. Kalau engkau siap ditelan, engkau akan ditelan. Jadi kalau Anda doa yang tidak sesuai kehendak Tuhan dan terjadi, jangan GR, itu dari Tuhan. Setan juga bisa. Koneksinya seluruh dunia. Anda pikir vampir enggak nama sundar bolong enggak WA-WAan? Mereka punya WA grup. Orang ini Tuhan kepingin meninggalkan pelayanannya, dia mau ke Amerika. Dia WA setan Amerika, tolong atur duta besar Amerika setuju ya nanti visanya ya, supaya mereka berangkat dan meninggal pelayanannya.
Diterima langsung. Jangan, yes, Tuhan menjawab doa Pak, saya bersaksi, visa saya setujui. Wow, hati-hati. Ya, mereka punya WA group, jadi Anda hati-hati. Siapa yang di grup jarang bilang amin, kalau ada firman Tuhan juga hati-hati. Sampai mana tadi? Lah, lucunya kalau kita itu berdoa dan terjadi, dikabulkan dan keturutan, tapi yang kita minta misalnya kita minta mobil keturutan, terus tiba-tiba dengan adanya mobil Anda jadi sombong, jadi jatuh dalam dosa, jadi ngajak istrinya orang, ngajak suaminya orang, nggak karu-karuan dan sebagainya, dosa macam-macam dan lain-lain. Anda ngomong gini, kok Tuhan tidak mencegah kalau permintaan saya salah? Jadi ada yang aneh dalam diri orang Kristen itu, yaitu tadi, dikabulkan salah kalau berujung hal yang binasa, hal yang membuat kamu jadi dosa, tapi kalau tidak dikabulkan lebih salah lagi, dipikir Tuhan jahat. Ya saudara, Matius 7 kita baca, supaya Anda tidak baca separuh-separuh. Hati-hatilah minimal kalau baca. Matius 7 ayat 11. Atasnya kan ada itu ayat 7 ya, mintalah akan diberikan kepadamu, yaitu ayat 7. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Setiap orang ayat 8, setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi kamu yang jahat. Tuhan ini gak peduli sapa sing maca diomong Tuhan jahat. Luar biasa, gak apa-apa sing ngomong Tuhan, nanti apa ngelawan dah. Jika kamu yang jahat memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan apa? Kalau Anda minta roti dikasih? Belum tentu baik. Ya empo, pokoknya yang baik. Efesus 3:20 berkata apa? Dia yang sanggup menjawab doamu, andalan itu ayat andalan kita ya, gereja ini ya. Lebih dari yang kamu pikirkan dan doakan. Makanya jangan kaget, Anda tidak doa, cuma batin delok apa kepingin Tuhan. Pengen ya, itu karena yang kamu pikirkan dan doakan. Nah, hati-hati dengan pikiran ya. Jadi kalau Anda belajar, Anda itu bisa belajar sendiri kok. Bahasa aslinya, teks Yunaninya di internet itu ada. Buka aja Alkitab Sabda. Bahasa aslinya yang baik, memberikan yang baik kepada mereka yang, kalau Anda baca ayat atasnya, ada dah kata-kata Tuhan kalau ngomong itu hati-hati. Yesus itu penuh makna dan penuh perumpamaan. Dia bilang gini, dia tuh Bapakmu yang dunia aja loh nggak ngasih batu kepada yang minta roti. Tapi kalau yang minta roti itu mungkin sakit diabetes, nggak boleh makan tepung, ya nggak minta roti, nggak akan dikasih roti. Karena yang baik, agatos itu, artinya gini agatos tuh, yang cocok, yang mulia, yang berguna buat dirimu. Jadi kalau Anda minta sesuatu, jangan terus nyomot ayat ini, Tuhan, aku minta musuhku Tuhan celaka, besok dia sakit, dia mati. Enggak, itu enggak mulia. Itu enggak cocok, enggak agatos. Tidak sesuatu yang berguna. Tidak sesuatu yang nanti memuliakan Tuhan. Jadi jangan comot, Tuhan. Kita kan kadang enggak teliti baca. Enggak ada Yesus janji, Anda minta roti dikasih roti, enggak ada. Kalau roti itu enggak baik buat kamu, enggak cocok buat tubuhmu, enggak cocok buat hidupmu, enggak akan dikasih roti. Kalaupun dikasih roti, paling dikasih roti gandum. Seratnya lebih banyak, lebih sehat. Amin. Kalau hari ini, semua yang Anda minta dalam selembaran form doa ini,
Saya percaya agatos terjadi dalam hidupmu. Diberi yang paling mulia, yang cocok, yang berguna. Bukan yang baik seperti yang kamu ucapkan, A minta A. Nah seringkali kita ini seperti anak kecil. Iman kita masih anak-anak. Anak-anak itu kalau minta permen stroberi, kamu kasih orange pasti marah. Minta robot dikasih mobil pasti marah. Minta persis seperti yang dia beri. Bahkan kalau anak Anda mau mainan yang kecil, mau mainan gunting, masa bakal digunting? Pasti Anda mikir bahaya, jangan. Tak belikan ya gunting mainan yang tidak tajam, kan gitu minimal. Jadi yang cocok, yang terbaik, yang baik. Jadi sekiranya Anda minta ular, tidak akan dikasih ular. Dan kasih Anda mungkin cacing. Cacing bisa buat mancing dan dapat ikan. Bahwa Tuhan berkata dalam firman Tuhan bahwa kita meminta mendapat itu tidak harus mutlak sama persis. Percayalah tanpa ragu bahwa meskipun pikiran kita itu tidak sanggup memahami. Tidak ada kok. Anda baca ya dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada. Tunjukin saya kalau ada ayat yang nyuruh Anda harus memahami Tuhan. Tidak ada ayat yang ngomong Anda harus paham pikiran Tuhan. Tidak. Bahkan firman Tuhan dalam Mazmur berkata, rancanganmu jalan Tuhan di atas jalanmu, bahkan sejauh bumi dan dari langit. Anda tidak akan bisa ngerti. Tugas Anda itu hanya percaya di firman ini, bahwa agatos yang baik akan diberikan saat engkau minta. Bukan persis, tidak harus persis. Bisa persis, tapi tidak mutlak harus persis. Karena yang diberikan itu pasti yang paling cocok, paling mulia, berguna, dan memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu, Anda itu jangan takut kalau berdoa. Anda jangan takut ngomong seperti Yesus di Getsemani. Getsemani Tuhan bilang apa? Akal boleh sekiranya, nah, kan saya pernah dari sini ya, kita itu anak angkat, jangan lebih maya. Dan Anda tahu maya itu bahasa Jerman yang paling sempurna. Jangan, Pak Jono guyu melok guyu saya. Jangan kurang ajar melebihi anak kandung. Sebab hanya Yesus Kristus yang lahir dari roh Tuhan sendiri. Cuma nunut rahimnya Maria. Supaya metune manusia. Jadi Tuhan itu tidak menyelamatkan burung, tidak menyelamatkan singa. Makanya tidak perlu rahimnya mereka. Tuhan itu menyelamatkan Anda. Kalau gitu perlu dipilih orang yang paling berkenan bagi Allah. Rahimnya Maria. Jadi Anda jangan takut ngomong seperti Yesus. Anda bisa minta banyak, pak. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu. Saudara, kita itu sulit kok. Saya akui saya juga kadang sulit, tapi saya paksa diri saya untuk berani berkata, jangan takut. Bilang tutup doamu biar kehendak Tuhan yang jadi. Anda pikir waktu Pak Yusak dan hamba Tuhan lain doain saya pas saya sakit, enggak diakhiri doa itu. Biar kehendak Tuhan, batinku ini mati. Ya apa? Kita itu seringkali. Kenapa sering saya ketemu banyak orang itu gak sama. Kita itu takut doa seperti Yesus, karena takut jawabannya Tuhan beda dengan keinginanmu. Ayo jujur. Jaluk mobil, kadang kepingin Innova. Tuhan, aku mau Innova. Warnanya harus begitu. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Berani? Was-was. Kok pas Tuhan ngomong enggak? Untuk sepeda motor. Oh, kasih idolaan. Jadi takut doa seperti itu. Ya dong. Anda takut jawabannya Tuhan itu beda dengan jawabanmu. Nah, tuh Anda itu seringkali
tanpa Anda sadar ya, Anda itu punya banyak curiga sama Tuhan. Kalau enggak dikasih. Jadi iman Anda itu iman anak-anak, iman-iman yang pokoknya tahu aku gunting, pengen mainan gunting. Bapak itu bahaya nggak bahaya, saya nggak peduli, pokoknya saya pengen gunting. Lah orang tua yang baik tentu tidak akan ngasih ular pada yang minta roti. Jadi Anda kalau nggak diberi sesuatu, Anda itu harus bersyukur. Karena itu tidak agatos buat hidupmu, tidak yang terbaik, tidak yang berguna. Sudahlah, bapakmu itu baik-baik. Dia ngerti. Anda jangan curiga sama Tuhan. Orang itu seringkali kalau doa takut menyerahkan keinginannya pada kehendak Tuhan karena curiga sama Tuhan. Nanti Tuhan nggak ngasih, Tuhan nanti nggak ngasih yang kita minta. Lah buat apa doa lo? Jangan bilang buat apa. Karena Efesus 3 ayat 20 itu pegangan erat-erat. Dia akan sanggup memberikan jauh di atas apa yang sanggup Anda doakan dan pikirkan. Karena Tuhan itu mau Yeremia 29 ayat 11 terjadi dalam hidupmu. Rancangan damai sejahtera. Kalau yang kamu minta, yang saya minta dan kita semua minta itu nanti tidak membawa ke damai sejahtera dan hari depan penuh harapan, ya sorry itu maaf tidak akan diberikan. Tapi yang diberikan pasti agatos, yang baik, yang cocok dengan kebutuhanmu. Lalu bagaimana kita itu supaya ngerti, Pak, supaya kita itu ngerti kehendak Tuhan. Kita itu supaya dalam hidup sehari-hari, kita itu kan di awal saya kan ngomong, kita itu sebenarnya cuma bisa milih dua. Kita itu hidup milih menyenangkan Tuhan, apa hidup menyenangkan dirimu sendiri. Kita itu ingin cenderung nyari kehendaknya Tuhan atau kehendak dirimu sendiri. Aku pengen begini. Tuhan, aku sudah merancangkan sampai aku mau 70 itu nanti aku begini. Tapi kan itu bukan rancangan Tuhan. Sekalipun iya pun, kalau Anda yakin, gini loh, saudara, pikirnya begini. Kalau Anda yakin, Anda memenuhi 1 Yohanes 5:14 tadi apa? Dia akan mengabulkan doa kalau engkau minta seperti yang dikehendaki. Kalau Anda yakin yang Anda minta itu kehendak Tuhan, ngapain Anda takut doa seperti di Getsemani? Saya tahu, alam bawah sadarnya orang Kristen itu sudah ketakutan dengan peristiwa Getsemani. Kenapa? Kok kayak Tuhan, jaluk ke Yesus, jaluk sekiranya cawan ini berlalu, tambah disalib. Berarti alam bawah sadar kita itu sudah mikir gini, nek doa seperti di Getsemani, ujung-ujungnya ndak keturutan, ya kan? Alam bawah sadarmu itu sudah ketakutan. Makanya Anda kalau sudah doalah seperti kehendak Tuhan. Alkitab bahasa aslinya ngomong gini, in the line of Holy Spirit wishes, sesuai kehendak Roh Kudus. Anda takut karena Anda tahu kalau doa seperti di Getsemani ujung-ujungnya salib. Tapi sadarkah Anda? Karena Bapa di surga tidak menjawab doanya Yesus supaya cawan itu berlalu. Justru Bapa tidak menjawab Yesus. Anda dan saya hari ini selamat. Saya ulangi, kalau hari itu di Getsemani Bapak menjawab Yesus, dituruti keinginan Yesus, kemana Anda dan saya? Nyerah? Anda berharap, sekarang saya tanya kepada Anda berharap Bapak saat itu menjawab Yesus atau tidak? Kawan jawab. Anda berharap Bapak saat itu nuruti Yesus apa enggak? Saya ngomong tidak. Soalnya Yesus dituruti, dia enggak jadi disalib. Aku gak selamat. Habis mati kemana saya? Tapi saya bersyukur. Saya enggak seneng loh ya Yesus disalib. Saya enggak happy, yes disalib. Enggak, gendeng itu.
Tapi saya itu bersyukur Bapak tidak melalukan cawan itu. Dan Yesus tetap disalib. Karena itu saya dan semua orang yang percaya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi jangan takut dengan Getsemani. Sebab Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Yang nanti Anda baru ngerti di ujungnya. Ya, mulai hari ini ubah doamu. Beranikan dirimu ngomong. Jangan kehendakku yang jadi. Kehendakmu. Karena peristiwa Getsemani itu justru menurut saya puncak keputusan Sito salib, apakah Sito salib? Begitu nggak jadi salib, ambiar kita. Do you understand ambiar? Orangnya sudah mati, ambiar, hancur mumur. Gulung kuming nggak karuan. Yang nggak ngerti bahasa ini imani saja, itu luar biasa bahasa itu. Justru hari ini, bahkan Pantekosta terjadi hanya karena Yesus nggak jadi dilalukan cawannya. Oke, Tuhan bagaimana, Pak? Bagaimana supaya saya bisa hidup surut dengan kehendak Roh Kudus? Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita kan kemarin baru mendekati Pantekosta ya. Kamu akan terima kuasa. Baca ya. Tetapi kamu akan menerima, saya hari ini tidak bahas kuasanya. Karena kuasanya Anda sudah tahu, sudah pinter-pinter. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Saya akan bahas turunnya. Turun tuh kayak apa? Kira-kira bayanganmu apa bayangan Anda? Turun dihinggapi, ketemplean gitu ya, kayak orang ketemplean tuh, kerasukan, kayak gitu. Atau bayangan Anda dan dapat jubah, kuasa, nemek wong sakit sembuh, gitu. Atau bayangan Anda gimana kira-kira? Anda dapat kayak jimat, cekel, antongi gitu, itu gimana? Bahasa Grekanya ngomong, jika Roh Kudus eperkomai, turun atas kamu. Tahu eperkomai? Baca nanti eperkomai, cari belajar. Eperkomai itu artinya Anda pasti kaget ini. Tak bacakan ya. Artinya banyak. Satu, mengalahkan. Hah, turun, iya. Serius saya. Eperkomai. Jika Roh Kudus mengalahkan kamu, kan turun atas kamu loh. Mengalahkan kamu, mengambil alih hidupmu, menimpa kamu. Anda tahu ditimpa, Anda mau saya tak timpa, tak ambil sesuatu yang gede, misalnya sofa ini, Anda kan lebih kecil dari sofa ini, duduk, tidur. Saya mau nyoba, mau peragakan, ayo. Saya mau, tak kasih 10.000, duduk di bawah, tak timpa sofa ini, gelagapan enggak? Mengalahkan, eperkomai, menimpa, mengambil alih hidupmu. Bahkan ada bahasa gini, tinggal bermalam di hidup. Bukan cuma tinggal pulang loh, enggak loh. Nginep. Eperkomai juga berkata, menyerang engkau. Kalau Anda belajar ini, turun ke atasmu. Sudahkah harga dirimu ditimpa dengan Tuhan? Sudahkah egomu, eperkomai, dikalahkan oleh kehendak Tuhan? Sudahkah keinginan dagingmu ditimpa keinginannya? Bahkan kalau kita baca Lukas 11 ayat 22, itu bahasa yang sama, eperkomai, itu Tuhan melucuti senjatamu. Apa kehebatanmu? Sebutkan. Saya ganteng, Pak. Saya kaya, Pak. Saya pinter, Pak. Saya ahli dalam bidang ini, Pak. Saya orangnya pinter ngerayu orang, Pak. Saya itu orangnya
Pinter jualan, Pak. Eperkomai, semua kelebihanmu, semua senjatamu dilucuti oleh Tuhan. Kalau Anda baca, ini sama-sama eperkomai. Tetapi jika seorang yang lebih kuat, Roh Kudus, daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya. Eperkomai. Apa yang Anda andalkan? Kalau Anda mau terima Roh Kudus sepenuhnya, total, tidak hanya bahasa roh, komat kamit, habis itu langsung manusia daging lagi. Tidak hanya pas KKR, pas KKR Anda nangis, gak cuma ini ya, umbel juga nangis. Begitu keluar gedung gereja KKR, gak eperkomai. Dia gak tinggal dalam kau. Dia gak ngambil alih hidupmu. Seperti awal tadi saya sampaikan, Anda mau ngetan-ngetan, mau ngulon-ngulon, sak karepmu dewe, rencana hidupmu engkau atur sendiri. Tidak eperkomai, Roh Kudus tidak ambil alih hidupmu. Jika kamu mau menerima kuasa, benar-benar kuasa. Anda jangan bayang kuasa itu cuma mujizat. Nah, kuasa itu termasuk merubah karaktermu yang jelek itu loh. Karaktermu yang salah itu. Nah, saya khotbah begini enggak, bilang saya kata saya terbaik enggak. Saya juga terus minta kadung emosi gitu, nyesel Tuhan. Ubahan saya. Karena aku mau eperkomai. Ambil alih semuanya dalam hidupku. Tidak gampang saudara, jatuh bangun. Tapi Anda harus tahu, namanya Roh Kudus itu turun atas engkau, itu enggak cuma Anda bahasa roh atau membuat mujizat. Itu penting, tapi itu tidak utama. Karena yang membuat surga bersorak-sorai adalah orang yang tidak pernah. Anda tahu, kalau hari ini Pak Jono, bayangannya nyenggol orang-orang itu bangkit, orang itu buta melihat, tidak sorak-sorai. Dia bersorak-sorai. Kalau Pak Jono tadinya nggak sabar, jadi sabar. Surga bersorak-sorai. Tidak ada, itu penting, tapi tidak utama yang Tuhan mau. Saudara, sudahkah keinginan dagingmu diambil alih Tuhan? Sudahkah rencana hidupmu diambil alih Tuhan? Kita ini harus seperti yang dikatakan dalam, kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Rasul Paulus berkata, aku ini tawanan roh. Bahkan, tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah orang menjadi tawanan roh, tidak peduli Tuhan bawa kemana. Rasul Paulus berkata dalam Galatia, kita buka lagi Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kalau Anda mengaku Roh Kudus turun atas engkau sudah mengalami eperkomai dari Roh Kudus, hidupmu sudah diambil alih sama Tuhan. Rencana-rencanamu, Anda mau kemana, Anda mau pergi, Anda mau kerja, Anda mau melamar ke sana, melamar kerja ke sini, Anda mau berpasangan sama orang, Anda mau punya hubungan, mau menikah, mau berkeluarga, semuanya Anda harus tanya Roh Kudus. Jangan sampai Anda kalau KKR Pantai Kosta sampai nangis, sampai umbulin, sampai muntah-muntah, katanya pelepasan dan rebah 10 kali dalam KKR itu. Tapi kalau Tuhan tidak eperkomai atas hidupmu masih Anda pegang sendiri dengan kehendakmu, Anda hidup sehari-hari masih tidak sesuai tuntunan Roh Kudus, saya rasa Roh Kudus cuma lewat. Saya rasa Roh Kudus cuma ngincipi anggurnya saja. Anda hanya mabuk saat, tapi Roh Kudus tidak tinggal dalam hidupmu. Nah, bagaimana supaya kita itu eperkomai? Kita itu harus benar-benar sadar, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Berarti
Karena kita tahu status kita adalah tebusan Tuhan, maka kita harus hidup bersama Tuhan. Dan kita itu kan sudah dikasih Roh Kudus. Tapi kita seringkali tidak menganggap keberadaannya Tuhan. Saya kemarin baru melayani anak muda. Saya kasih pesan dia yang mirip dengan khotbah saya hari ini. Saya ngomong rema saya beberapa minggu terakhir ini tuh tentang melibatkan Roh Kudus. Akui Tuhan dalam segala langkahmu. Anda itu harus, nanti mungkin minggu depan kalau saya nggak lupa saya bawain. Saya dulu pernah dapat seperti makalah tentang Roh Kudus dari gembala kita. Mesti saya simpen. Saya pinjamkan Anda kalau mau belajar bagaimana Roh Kudus itu. Kalau Anda tahu Roh Kudus itu atas engkau, tinggal dalam dirimu karena dirimu adalah bait Roh Kudus, maka anggapan dia ada. Misalnya, Bu Marlina, sekali saya tak sebut ya, Cik, langsung melihat saya gitu. Soalnya aku jarang dilirik Bu Marlina. Bu Marlina ketekan dulure. Dulur ado, sepupune, adike sepupune meneh wis pikiran dhewe. Nginep Bu, aku kebengen bisi ketika itu entek ya Bu Marlina ya. Nginep wis kono kamar sekarang mari anakku turu mbek aku ngono ya. Iki ludrukane ngono ceritane. Wis turu. Begitu dia nginep. Kira-kira Bu Marlina ngajak ngomong enggak? Ya basa-basi lah, Mas yo sakjane Pak, biar iku lho jahat sampe aku Pak, ngenyek aku Pak. Gini Pak. Jane tapi sakno Pak, timbang kepengen jadi anak Tuhan, harus ngasih tumpangan. Sak tumpangi Pak, gak apa-apa Pak. Dijak ngomong enggak? Masih takok. Sekon dia jane kon niku penang ndi? Lho ndi bojomu? Iya Bu, aku cerai Bu, tinggal selingkuh Bu. Cerita ngomong lah. Masuk lodeh ambek iwak pindang, masuk gak nawani mangan sih? Masuk gak Bu Marlina? Paling hubungi Bu Sugiani, Bu kan gak pecel lah Bu. Oh, aku duit dulur teko adoh, sepupune meneh sepupune mu adoh. Jare Tuhan kok ngasih makan nih. Aku bungkusnya sego pecel sih, bungkusnya karo Bu Sugiani. Ini kayak lodruk ikut baik. Gak apa-apa. Cek mandes nang hatimu. Masih pecel iwak tempe ya. Dikei kok. Ya toh? Dikei syukur ya. Mangan nek perlu. Ya basa-basi lah Bu Marlina. Tak terus nambah murasi ta. Nek iso ojo ngomong. Ya wis terno aku. Waduh ngeterno rek. Kasih ngeterno aku di pesan Gojek karo Bu Marlina. Jane ya rada ono mangkel lah, tapi kon ngampuni gak apa-apa ya. Jare kon mengasihi musuhmu ya. Bu Marlina eling khotbah dhewe kan. Oh iya kon ngeki makan musuhku ya wis tak ketno lah. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup, seberapa sering Anda ngajak ngomong? Pikir, renung. Mbok sekali-sekali bilang Tuhan, bingung Tuhan. Lode wis jangan asem wis, Rebu wingi jangan telo oseng-oseng. Jumat urap-urap. Roh Kudus enake masa opo yo? Sabtu. Pernah? Kalau dia eperkomai, tinggal. Bahkan urusan masak pun ajak dia ngomong. Roh Kudus akan kasih tahu masakan yang paling dipingini suamimu, yang bisa membuat suamimu bertobat. Kalau engkau waktu ngiris wortel, Roh Kudus beserta kamu. Wortelmu dimakan anakmu. Kayak ceritanya Pak Yusak, tempe tadi ayam membuat anakmu pinter. Kuasa turun atas engkau. Jangan bayangkan orang lumpuh berdiri buta melihat. Kamu sebagai ibu rumah tangga,
Ajaran ngomong. Seberapa sering Roh Kudus engkau libatkan dalam hidup. Saya pun terus belajar. Cuma ada kadang-kadang beberapa hal kita nggak usah tanya ya. Contoh, saya itu mau olahraga pagi, mau lari pagi itu batal terus sama istri saya. Dan lucunya, saya itu salah menerapkan eperkomai. Tuhan, lari gak ya Tuhan? Oh aku nek Tuhan itu jendul, aku dijendul. Olahraga, aku. Jadi kalau Anda bilang, Tuhan, aku lari daerah mana? Gak apa-apa. Baik nang kono kok bakal ada kecelakaan, Tuhan akan pimpin aku di depannya, enggak apa-apa. Tapi kalau hal itu baik, enggak perlu Anda tanya, karena itu pasti kehendak Roh Kudus. Yang di Alkitab pasti kehendak Roh Kudus. Cuman kan setiap hari itu, saya itu ingin Anda itu punya hubungan gitu sama Tuhan. Makanya saya mengasih ilustrasi, wong nginep nang omahe Bu Marlina, dulure masuk ke Spiro seneng. Anda kan Roh Kudus Anda enggak Spiro seneng sih? Ya enggak? Temen tak seneng, mulai gak keturutan ngamuk kok, ngambul kok. Makanya Roh Kudus jarang bojak ngomong. Engkau wedi, engkau takut. Kalau kehendaknya gak sesuai kehendakmu, itulah akarnya. Dan yang kedua, orang itu gak biasa ngejak ngomong Roh Kudus. Saya sampai ngilustrasikan kemarin sama orang saya lain gini. Saya tanya, kalau Anda doa, bisa gimana? Gini kan? Zaman biyen, jadi lama, gini ya. Tuhan, anak aku stres, lagi galau, nyari bintang, bengi-bengi, pinggir jurang, delok bintang. Nek gak dijawab, jegur Tuhan, temen jegur. Delok bintang, Tuhan, pencipta langit dan bumi. Wih, nek ngomong puisi, nek kadang susah ngono, wis ta, coy aku. Tolonglah hambamu ini, anakmu ini. Wah, anak gak nurut, terus aku udah ngono ae, hamba kok hamba mamon ta. Hamba Tuhan. Hamba mamon duwe ae tambah. Aku itu Tuhan, untung aku bukan Tuhan, aku Tuhan itu Surabaya gayane ngene san. Gayane bapakku, gak iso kakak, anak kakakku. Anak kakakku wong paling medengkelek buaya san. Bapakku kakakku itu melebihi polisi, melebihi marinir. Pejuang nembak uang lho, bapakku nek ngomong ngono. Tak kasih tahu. Roh Kudus itu rohnya Yesus. Sehakikat, setara dengan Bapa di surga. Anda kalau mau ngajak ngomong Tuhan, enggak usah ndangak, gak apa-apa. Kita itu alam bawah sadar kita sudah terdoktrin, terajarkan, termengerti bahwa Tuhan itu jauh di atas surga, di balik awan-awan, betul? Makanya kalau doa sering dangak. Padahal dia besertamu sampai akhir zaman. Matius berkata, aku menyertai engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Yesus ngomong, ini Yesus waktu mau mati dia ngomong gini, tenang, aku tidak membiarkan engkau menjadi yatim piatu, aku akan mengirimkan penolong. Roh Kudus yang sehakikat dengan Bapa itu tinggal dalammu. Cuma jarang engkau reken. Do you understand reken? Tidak Anda pedulikan. Sembarang sakaramu dewe. Roh Kudus itu apa? Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Ini lagu zaman saya waktu saya sakit. Walaupun istri saya di sebelah saya kayak sendirian. Karena di bawah-bawah alam maut. Anda kalau punya sahabat, sidik WA, ya apa kabari bojomu? Wis balik ta? Ya apa? Istrimu wis peteng ta? Sedino so WA ping 7. Istri saya itu kalau WA temannya wis sehari so alang-alang obat. Apa guyu-guyu? Gila koncoku lucu. Coba Roh Kudus ajakan seperti itu, Pak. Anda mau dengar suara Tuhan,
tapi Anda tidak pernah ngobrol sama dia. Saya berdoa hari ini, jika engkau sudah memutuskan kehendak Tuhan itu jadi fokus hidup, saya berdoa engkau belajar mempedulikan dia ada. Anda nyetir mobil, anggap pun dia di sebelahmu. Roh Kudus, orang itu loh, kok ngono ya Roh Kudus ya? Apa ya? Waktu naik motor, loh Tuhan, macet Tuhan. Roh Kudus enak elat mana Tuhan? Waktu Anda mau masak apa bingung, tanya Tuhan. Waktu anakmu sekolah mana, tanya Tuhan. Ngomong, seperti seakan-akan dia ada di sebelahmu. Pak Isa kan pernah bilang, dia itu punya imajinasi tinggi. Orang kayak dia gampang, pembayang-bayang Roh Kudus di sebelah. Saudara, kalau Anda hidup dalam dosa, Anda sedang berdosa, ini cara jitu supaya Anda tidak terikat dalam dosa. Kira-kira, nek Anda melibatkan Tuhan, membayangkan berimajinasi Tuhan di sebelahmu, wani nggak nyumet rokok? Roh Kudus, enak iki. Ini rasa baru Roh Kudus. Wani, sombing hariku juga kon. Sing guyu berarti pengalamannya akeh. Waktu engkau berencana jahat pada orang lain, Roh Kudus, ya apa yang dijegal lah? Oh, golong gue dikira rawe ya, ini kepanasan. Dulu guru saya sekolah dikasih rawe sama teman-teman saya. Jadi contohnya itu melekat dalam pikiran saya. Nakali luar biasa. Kalau engkau terus melibatkan Roh Kudus, Anda sungkan-sungkan mau lapo-lapo. Bener nggak? Karena Anda tahu bahwa hidupmu bukan milikku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam dirimu. Engkau harus eperkomai, diambil alih, mau marah. Sungkan ngomong ngamuk ae. Ono sing duwe surga enggak dilebokno mateng aku. Dibusek ditipek namaku di kitab kehidupan. Mateng wis gak sida wis Bapak, lara ati wis, njaluk Tuhan ampuni. Ayat terakhir kita tutup. Mulai tenang aja. Mari perlakukan Tuhan. Jangan seperti tambal ban. Anda butuh, marani tambal ban. Anda butuh, Anda pergi. Kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tuhan itu pernah ngomong gini, siapa yang ingat Yesus bilang gini, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku. Kalau Anda baca 1 Petrus, nggak usah dibukanya, 1 Petrus 3 ayat 4, Anda baca. Roh Kudus itu roh yang sama, roh yang lemah lembut. Kalau orang lemah lembut itu ngomongin kayak saya apa enggak? Saya lemah lembut enggak? Enggak, ora apa abet. Mbak pun ngomong ini, ya jangan. Kamu jangan ke sana. Ini suaraku sih gak enak ya, kalau lemah lembut. Lemah lembut itu, Anda tahu ipar saya Pak Gideon loh. Saudara, kita harus ngambil ngomong-ngomong sampai ngewin ya aku. Ojo guyu hamba Tuhan gak apa-apa. Kalau wong ini, lemah lembut itu gitu. Suaranya lirih. Jadi Anda jangan berharap dengar kehendak Roh Kudus. Kalau hatimu keras. Kalau Anda tidak pasang telinga, benar-benar apa Tuhan? Oh, nggak boleh kanan ya Tuhan ya, kiri ya. Apa Tuhan? Lodeh, duduk lodeh, gudeg. Oh gudeg, ya masa gudeg Tuhan. Pas bojomu mangan, kok nggak ngerti aku pengen gudeg. Tambah cinta ambek kamu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kenapa saya kasih contoh masak, hal sepilih-sepilih? Supaya Anda itu jangan melangit rohaninya. Seturut dengan pengertian keadaanmu saja. Ayat terakhir. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan curiga. Jangan nganggap Tuhan kalau nggak ngasih apa yang kau minta itu, engkau jadi susah. Sebab agatos, Tuhan akan ngasih yang cocok, berguna dan mulia dan damai sejahtera.
Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan, masak gudeg takok Tuhan. Aku ini masak. Saya kemarin masak lapis. Semur. Diguyu karo tanteku jago masak. Semur anggo ketumbar. Lapis lah. Kok dikei tomat, kok dikei serai? Babah. Karena Tuhan ngongkon kek ono serai ketumbar. Tak masak. Bingung. Goyang lidah. Enak yo. Mangkane jika eperkomai turun das engkau. Hal yang kecil-kecil engkau jadi berkat. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan, aku iso kerja. Udah kerja enggak doa. Tuhan, beri aku hikmat. Aku nek doa istriku kerja lengkap. Tiruan ya. Kamu tiru sak karepmu. Tuhan, beri istri hambamu hikmat seperti engkau memberi hikmat Daniel. Mateng enggak kon? Engkau urapi tangannya seperti engkau mengurapi Yusuf. Membuat apa yang dikerjakan berhasil. Berkati dia berlimpah-limpah dan jauhkan dari kesakitan seperti engkau memberkati Yabes. Ngeri ya? Ayo tiru doaku. Berikan dia hati yang melekat seperti Daud kepada Tuhan. Cuma kepingin Tuhan dalam hidupnya, enggak kepingin suaminya, enggak kepingin lain-lain. Terakhir doaku ngeri. Beri dia hati mengasihi seperti Yesus. Oh, ya ngono. Digoleki kan. Sopo iku? Terus kok di nomorku kok iso order aku? Tuhan memberkati engkau seperti Yabes. Berlimpah-limpah. Saudara, percayalah dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada kekuatan. Next. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya undang tim musik masuk, bagi berdiri. Saudara, Anda tidak mungkin. Ayo bangkit berdiri, saudara. Kesel lah. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Kalau Anda baca ayat di bawahnya, maka dia akan menyembuhkan engkau, maka banyak janji Tuhan. Saudara, Anda tidak mungkin bisa mengakui Tuhan dalam langkahmu kalau Anda tidak pernah mengakui Roh Kudus ada di sebelahmu. Kalau engkau tidak pernah sedikit-sedikit tanya kehendak Roh Kudus. Kalau engkau masih menentukan hidupmu semaumu sendiri, akui dia. Dia akan meluruskan jalanmu hari ini. Jika engkau, pekerjaanmu, pernikahanmu, hubunganmu dengan suami istri, ayah, anak, mertua, menantu. Jika hari ini hidupmu menemui jalan yang berkelok-kelok, bulet Tuhan kayak susur, hari ini dia akan meluruskan jalan. Kalau engkau akui dia, libatkan dia, sertakan dia. Jangan heboh dengan KKR Pantai Kosta. Itu baik, tapi Tuhan mau berkomai, mengalahkan egomu, mengambil alih harga dirimu, sehingga engkau tidak lagi gengsi ngampuni orang. Engkau tidak lagi gengsi saat Anda mencoba untuk menyapa orang yang jahat sama kamu, memberi makan musuhmu. Perkomai itu Tuhan cuti apa yang kau andalkan. Apa yang kau andalkan? Senjata apa? Hebat apa Anda itu? Tapi kalau Kudus turun ke atas kamu, begitu perkomai, kamu akan terima kuasa. Kuasa untuk menyelesaikan jalan-jalan yang belok-belok. Kuasa untuk membuka pintu-pintu tembaga yang tertutup. Yesaya berkata, aku akan membuka pintu-pintu tembaga. Anda bayangkan pintu tembaga itu tidak ada kuncinya. Tapi Tuhan akan membuka pintu-pintu tembaga jika Roh Kudus turun atas engkau. Jika engkau mau berserah total pada kehendak Tuhan, serahkan hakmu. Serahkan hakmu untuk ngatur hidupmu. Biar Tuhan melakukan seperti yang dia lakukan kepada anaknya Yesus di Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Semua orang ambil saat teduh, ngomong sama Tuhan, aku mau Engkau eperkomai, ambil alih hidupku, ambil alih hidupku. Berdoalah dengan apa yang Engkau bisa. Tuhan Roh Kudus, ampuni kami, karena kami selalu taunya Engkau di sorga, Engkau itu Bapa. Kami lupa ada Tuhan Roh Kudus yang sehakikat dengan Bapa, yang setara dengan Bapa, yang adalah satu dengan Bapa. Hari ini aku mau aku bawa jemaat panen raya kawan yang kecil ini, tapi tidak ada satu pun terlewat. Roh Kudus turun atas mereka, eperkomai, akan melucuti semua kesombongannya, kehebatannya, urapannya sekalipun Tuhan gak peduli. Jika engkau pribadi yang hidup dalam kehendak daging, Tuhan tidak suka. Saya berdoa jemaat ini mengalami eperkomai yang sejati, hidup dalam kehendak, meminta dengan prinsip agatos, siap diberi meskipun tidak persis, asalkan itu yang cocok, yang terbaik, yang paling mulia. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku meteraikan firman ini dengan darah Yesus. Bila firman ini melekat dan mereka benar-benar mempedulikan orang yang tinggal dalam hatinya. Mulai hari ini aku berdoa jemaat ini akan sering ngajak ngobrol Roh Kudus, menganggap dia ada, mengandalkan Roh Kudus, banyak tanya sama Roh Kudus, dan selalu ingin intim bersama Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur atas firman ini. Haleluya, amin.